Jika anak Anda perlahan-lahan kehilangan penglihatannya, tidakkah Anda ingin memberinya kesempatan untuk merekam keindahan dunia di matanya, walau hanya untuk 1 hari? Sulit bahkan untuk membayangkan perasaan seorang orang tua ketika mengetahui anak mereka yang bahkan belum genap berusia 18 tahun akan menghadapi kegelapan seumur hidupnya. Ketika seorang gadis muda menyuarakan satu keinginan untuk melihat Indonesia sekali saja sebelum dunianya menjadi gelap, keluarganya menghentikan segalanya dan bergegas ke negeri kepulauan itu. Lantas, apa yang ia saksikan di akhir perjalanannya? Nama saya Rachel, saya tinggal di sebuah kota pesisir di California, Amerika Serikat, bersama suami saya, Michael, dan putri kami, Emily. Hari-hari saya berjalan dalam pola yang hampir selalu sama. Saya bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk suami saya, mengantar Emily ke kolam renang, lalu kembali ke rumah untuk bekerja sebagai desainer grafis lepas. Emily, yang kini berusia 16 tahun, adalah seorang perenang yang sangat berbakat. Sejak usia 12 tahun, ia telah mewakili negara bagian kami dan berlatih keras setiap pagi dan sore dengan impian besar untuk bisa berlaga di Olimpiade. Namun, beberapa minggu terakhir, ada yang berubah dari Emily. Dulu, setiap kali selesai berlatih, ia akan selalu bersemangat bercerita, "Ma, hari ini rekorku di gaya bebas 100 meter lebih cepat 0,3 detik, loh." Tapi sekarang, begitu masuk mobil, ia langsung memasang headphone dan hanya memandangi jendela. Ia menjadi lebih pendiam dan sering menghindari kontak mata saat berbicara dengan saya. Suami saya, Michael, mencoba menenangkan saya. Dia sedang puber, Rachel. Itu hal biasa. Tekanannya pasti berat, persaingannya juga ketat. Jangan terlalu khawatir. Namun, firasat saya mengatakan ada masalah yang lebih besar dari itu. Suatu pagi, saat Emily sedang berganti pakaian renang, mata saya menangkap sebuah memar ungu yang besar di lengannya. Menyadari saya melihatnya, Emily buru-buru menutupi lengannya dengan jaket renang. "Emily, lenganmu kenapa?" tanya saya. Dengan gugup, Emily menjawab, "Oh, ini, aku tidak sengaja menabrak dinding saat berbalik arah di kolam." "Bukan apa-apa." Kok, meskipun ia mengatakannya seolah itu hal sepele, nada suara dan ekspresinya menunjukkan ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Menabrak dinding? Bukankah teknik berbalikmu selalu sempurna? Apa kata pelatihmu? Ada luka lain? Apa benar hanya itu?" serbu saya dengan pertanyaan. Wajah Emily perlahan menegang. "Ma, aku kan sudah bilang itu cuma kesalahan biasa. Semua orang bisa melakukannya," jawab Emily dengan nada kesal sambil buru-buru membereskan tasnya. Saya meraih pergelangan tangannya. "Emily, cerita sama Mama. Ada apa sebenarnya? Apa latihan dari pelatih Dave terlalu keras akhir-akhir ini? Atau ada masalah lain?" Emily menepis tangan saya. "Aku bisa terlambat, pelatih Dave sudah menunggu," katanya, lalu membanting pintu depan dan pergi. Sore itu, ketika Michael pulang dari rumah sakit, saya menceritakan semuanya. "Michael, ada memar yang tidak wajar di lengan Emily," katanya karena menabrak dinding kolam, tapi sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. "Apa mungkin terjadi sesuatu di kolam renang?" Michael berpikir sejenak. Dia akan menghadapi kompetisi besar. Mungkin dia hanya stres karena tekanan. Kalau kita terus mendesaknya, dia hanya akan semakin tertutup. "Coba kita beri dia waktu," sarannya. Saya mencoba mengikuti nasihat suami saya, tetapi rasa cemas itu tidak pernah benar-benar hilang dari hati saya. Malam itu saya mengetuk pintu kamar Emily. Tidak ada jawaban sama sekali, dan saya tahu alasannya. Belakangan ini, setiap ada waktu luang, ia selalu mendengarkan musik gamelan Bali dengan earphone-nya. Emily memang sangat tergila-gila dengan budaya Indonesia, terutama seni tari dan musik tradisional Bali. "Emily, boleh Mama masuk?" Karena tidak ada jawaban, saya perlahan membuka pintu. Emily sedang berbaring di tempat tidurnya dengan earphone terpasang, menatap langit-langit kamar. Saat saya mendekat, ia melepas earphone-nya. "Ada apa, Ma?" Nada bicaranya terdengar tenang, tetapi ada kesan waspada. "Bagaimana latihanmu hari ini? Kamu benar-benar baik-baik saja akhir-akhir ini?" tanya saya. Emily hanya mengangguk. Saya memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang salah semakin kuat. Seminggu kemudian, Emily mengatakan bahwa hari itu ia libur latihan dan mengajak saya pergi ke mall. Sudah lama sekali putri saya tidak berinisiatif mengajak menghabiskan waktu bersama, jadi saya merasa sangat senang. Hari itu cukup panas, jadi Emily mengenakan kaos lengan pendek. Saat kami sedang menikmati es krim di dekat air mancur mall, saya kembali melihat memar lain di lengannya saat ia mengulurkan tangan, kali ini di dekat sikunya. "Emily, ini kenapa lagi?" "Sama seperti memar sebelumnya, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dari Mama, kan?" Emily buru-buru menurunkan lengannya dan membuang muka. "Kesabaran saya sudah habis, tolong, ceritakan apa yang terjadi. Apa ada yang merundungmu di kolam renang? Atau latihan dari pelatih terlalu keras?" Tiba-tiba, air mata mengalir deras dari mata Emily. Melihat putri saya menangis terseduh-seduh di tengah keramaian mall membuat saya bingung, tetapi rasa cemas yang lebih besar menghampiri saya.
Ma, sebenarnya, penglihatanku kabur, kata Emily dengan suara bergetar. Pandanganku semakin buram dan kabur. Makanya aku sering kehilangan arah saat berenang dan menabrak dinding kolam. Aku takut untuk bilang. Mendengar kata-kata itu, tubuh saya terasa seperti tersengat listrik. Pikiran saya menjadi kosong. Apa katamu? Penglihatanmu kabur? Saya tidak bisa percaya. Emily mengangguk, lalu menangis semakin kencang. Awalnya hanya sesekali, kupikir hanya karena kelelahan setelah latihan. Tapi lama-lama semakin sering. Ma, apa aku harus menyerah pada mimpiku ke Olimpiade? Suara gemetar putri saya membuat air mata saya ikut mengalir. Saya segera menelepon Michael di tempat. Suami saya sedang berada di tengah operasi darurat, tetapi setelah mendengar situasinya, ia segera menyerahkan operasi itu kepada rekannya dan menyuruh kami datang ke departemen oftalmologi di rumah sakitnya. Ketika Michael tiba, kami sudah selesai mendaftar dan sedang menunggu. Ia memeluk Emily dengan erat. Jangan khawatir, ayah di sini. Kita akan selesaikan ini bersama, katanya, tetapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Setelah serangkaian pemeriksaan, seorang dokter spesialis mata menghampiri kami dengan wajah serius. Pak Michael, Bu Rachel, Emily menunjukkan gejala degenerasi makula yang biasa terjadi pada usia muda. Penyakit ini umumnya menyerang lansia, dan kasus pada usia semuda Emily sangat jarang terjadi. Progresivitasnya juga sangat cepat. Apakah ada cara pengobatannya? Bisakah dia sembuh? Tanya saya dengan suara bergetar. Dokter itu menggeleng pelan. Saat ini, kami hanya bisa memperlambat perkembangannya, tapi penglihatan mata kanannya sudah cukup banyak terganggu. Kita bisa mencoba terapi obat atau suntikan, tapi harus dipahami bahwa pemulihan total sangat sulit dicapai. Emily hanya menunduk, diam sambil meremas-remas sapu tangannya. Begitu kami keluar dari ruang pemeriksaan, putri saya berbisik, aku tidak akan bisa berenang lagi, kan? Michael memeluk bahu Emily. Kesehatanmu yang utama sekarang. Kita pikirkan soal berenang nanti, katanya, tetapi saya bisa mendengar suara impian Emily yang hancur berkeping-keping. Selama beberapa minggu berikutnya, kami mencoba semua metode pengobatan yang memungkinkan. Kami mengunjungi banyak rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter-dokter mata ternama. Namun, jawabannya selalu sama, perkembangannya bisa diperlambat, tetapi pemulihan total sulit diharapkan. Emily menjadi semakin murung dari hari ke hari, dan kami pun perlahan mulai kehilangan harapan. Suatu pagi, Emily datang kepada saya sambil menangis. Ma, mata kananku sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Mendengar itu, saya terduduk lemas, memeluk putri saya dan menangis bersamanya. Rasa bersalah menghantui saya. Mengapa saya tidak menyadarinya lebih awal? Mengapa saya tidak menganggapnya serius saat ia berkali-kali menabrak dinding kolam? Melihat kami, Michael berkata, Rachel, Emily, kita tidak akan menyerah. Masih ada harapan. Namun, nada keputusasaan jelas terdengar dari suaranya. Suatu sore, Emily menghampiri saya yang sedang duduk di sofa ruang keluarga. Dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya, ia berkata, Ma, Pa, aku punya satu permintaan. Michael dan saya merasakan bobot dalam suara putri kami. Kami mematikan televisi dan memusatkan perhatian padanya. Katakan saja, Emily. Apapun permintaanmu, kata Michael. Dengan suara bergetar, Emily berkata, aku ingin pergi ke Indonesia. Aku ingin pergi ke Bali. Sekali saja, sebelum aku benar-benar kehilangan penglihatanku. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hancur. Selama ini, Emily sangat menyukai budaya Bali dan selalu berkata suatu hari nanti ia pasti akan pergi ke sana. Namun kalimat sebelum aku benar-benar kehilangan penglihatanku menunjukkan betapa serius ia menerima kondisinya. Saya tidak bisa menahan diri lagi dan memeluknya erat. Michael menghampiri dan memeluk kami berdua. Tentu saja, Emily. Kita akan pergi ke Bali. Ayah janji akan membawamu ke sana, kata Michael dengan suara bergetar. Malam itu juga, Michael mengajukan cuti tanpa batas waktu dari pekerjaannya, dan saya menunda semua proyek desain saya. Keesokan paginya, kami langsung memesan tiket pesawat ke Indonesia. Kami mendaftar semua tempat indah di Bali yang ingin Emily kunjungi dan merencanakan perjalanan kami. Yang keluarga kami butuhkan saat itu adalah harapan dan kenangan indah. Seminggu kemudian, kami berada di dalam pesawat menuju Indonesia. Emily terlihat sangat gembira sejak pagi. Selama menunggu di gerbang keberangkatan, ia terus menyenandungkan alunan musik gamelan sambil tersenyum. Ma, nanti kalau sudah sampai di Bali, aku bisa lihat penari legong secara langsung, kan? Aku juga mau coba pakai kebaya. Oh, aku juga mau lihat sawah terasering di Tegalalang. Kulihat di televisi, indah sekali. Sudah lama sekali saya tidak melihat Emily seceria ini. Di dalam pesawat, Emily membuka buku percakapan bahasa Indonesia dan berlatih mengucapkan salam dasar. Selamat pagi, terima kasih, ucapnya berulang kali sambil tertawa.
Kami ikut tertawa bersamanya, tetapi di sudut hati kami, rasa takut bahwa perjalanan ini mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi putri kami untuk melihat dunia semakin membesar. Setelah penerbangan panjang selama hampir 20 jam, kami akhirnya tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Emily terpukau dengan pemandangan pertama Indonesia yang ia lihat dari jendela pesawat. Wow, kita benar-benar sampai. Aku tidak percaya. Saat memasuki lobi kedatangan, senyum merekah di wajah Emily. Ia memandangi papan-papan penunjuk berbahasa Indonesia dan orang-orang yang sibuk berlalu lalang dengan penuh kekaguman. Setelah mengambil bagasi dan menyelesaikan proses imigrasi, kami keluar menuju lobi utama. Tiba-tiba, Emily berhenti berjalan. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan ia mulai mengucek-ngucek matanya. Emily, kamu tidak apa-apa? Tanya saya sambil menghampirinya. Ma. Tiba-tiba gelap. Mata kiriku, hampir tidak bisa melihat apa-apa. Suara Emily bergetar karena ketakutan. Ia kemudian terduduk di lantai dan mulai menangis. Ma, aku takut. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Michael dengan sigap menopang tubuh Emily. Emily, tenang. Ayah di sini. Semua akan baik-baik saja. Saya dilanda kepanikan. Di tengah bandara, di negara asing yang baru saja kami datangi, putri saya kehilangan penglihatannya, dan kami tidak tahu harus kemana. Mendengar tangisan Emily, seorang petugas bandara segera menghampiri kami. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Michael menjelaskan situasinya. Putri saya memiliki masalah penglihatan. Penyakit langka, dan kondisinya tiba-tiba memburuk. Kami butuh bantuan medis. Petugas itu segera menghubungi seseorang melalui radionya, dan beberapa menit kemudian, tim medis bandara tiba. Setelah memeriksa Emily sekilas, mereka berkata melalui seorang penerjemah, sepertinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Ada rumah sakit internasional yang besar di dekat sini. Kami akan panggilkan ambulans. Hanya 30 menit setelah mendarat di Bali, keluarga kami sudah berada di dalam ambulans menuju rumah sakit. Emily terus menangis dalam pelukan saya. Ma, tolong, aku masih mau lihat Bali. Aku mau lihat sawah di Tegalalang, mau pergi ke Pura Tanah Lot. Tolong Ma. Mendengar kata-katanya, saya tidak bisa menahan air mata. Michael menggenggam erat tangan putrinya. Pasti, Emily. Kamu pasti bisa melihatnya. Jangan menyerah. Kita akan melihatnya bersama-sama, katanya, tetapi suaranya dipenuhi kecemasan. Sesampainya di rumah sakit, Emily langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Staf medis bergerak cepat dan memulai berbagai pemeriksaan. Kami menunggu dengan gelisah di ruang tunggu. Michael menghubungi rekan-rekan dokternya di Amerika untuk meminta saran, sementara saya merapikan rekam medis Emily. Kami tidak banyak bicara, tetapi tangan kami saling menggenggam erat. Anda datang dari Amerika, ya? Untuk putri Anda yang seorang perenang, seorang dokter menyapa kami dalam bahasa Inggris. Michael mengangguk. Dokter itu tersenyum tipis. Anda sangat beruntung. Kebetulan sekali Anda datang ke rumah sakit kami. Saya adalah spesialis oftalmologi. Sekitar 1,5 jam kemudian, seorang perawat mengantar kami ke ruang konsultasi. Seorang dokter muda bernama Dr. Santoso mulai berbicara dalam bahasa Inggris. Saya akan jelaskan hasil pemeriksaannya. Ia mengarahkan monitor ke arah kami dan menunjukkan gambar pindaian mata Emily. Kondisi putri Anda tampaknya adalah retinitis pigmentosa akut. Namun yang menarik, kasusnya berbeda dari biasanya karena ada faktor vaskular yang sangat kuat. Terlebih karena ia seorang atlet renang, paparan terhadap tekanan air dan klorin secara terus-menerus, ditambah perubahan tekanan udara setelah penerbangan panjang, kemungkinan besar memicu perburukan yang sangat cepat ini. Jadi, apa ada metode pengobatannya? Tanya saya dengan suara gemetar. Dr. Santoso mengangguk. Untungnya, di rumah sakit kami baru-baru ini sedang meneliti kasus langka yang serupa, ada kemungkinan kedua matanya bisa pulih. Mata kanan memerlukan operasi mikrovaskular, dan mata kiri bisa ditangani dengan operasi saraf menggunakan laser untuk merangsang regenerasi saraf optik. Tingkat keberhasilan kedua operasi ini sangat tinggi. Mendengar kata-kata itu, perasaan yang disebut harapan mengalir ke seluruh tubuh saya. Tanpa sadar, saya menangis dan menggenggam erat tangan Michael. Terima kasih banyak, dokter. Kapan operasinya bisa dilakukan? Melihat kondisi Emily yang memburuk dengan cepat, sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Kedua operasi bisa dilakukan secara bersamaan. Apakah Anda siap jika kami segera melakukannya? Kami langsung setuju dan menjelaskan situasinya kepada Emily. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, putri saya tersenyum cerah. Benarkah? Aku bisa melihat lagi? Apa aku bisa berenang lagi? Jika Anda pulih secara bertahap, kemungkinannya ada, jawab Dr. Santoso. Sebelum Emily masuk ke ruang operasi, kami memeluknya erat. Kamu pasti bisa, Emily. Sebentar lagi ayah akan melihatmu bersinar lagi di kolam renang, kata Michael. Mama sayang kamu, Emily. Kamu selalu jadi kebanggaan kami, tambah saya dengan suara bergetar.
Saat Emily menghilang di balik pintu ruang operasi, saya terduduk lemas. Michael bersandar di dinding sambil menyeka air mata. Tuhan, tolong. Semoga putri kami bisa melihat lagi. Staf medis mengantar kami ke ruang tunggu keluarga. Di sana, kami saling menguatkan sambil menunggu. Rachel, Emily anak yang kuat, dia pasti bisa melewatinya. Michael terus mengulanginya, meskipun suaranya juga bergetar. Kami menghabiskan waktu penantian yang terasa tak berujung di koridor depan ruang operasi. Berkali-kali saya menengadah ke langit-langit, lalu kembali menunduk lesu. Setiap kali membayangkan skenario terburuk, saya menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak. Emily pasti baik-baik saja, dia anak yang kuat. Di sebelah saya, Michael menghela napas panjang sambil menggenggam tangan saya lebih erat. Sebagai seorang dokter, ia telah memimpin dan menyaksikan banyak operasi, tetapi membayangkan putrinya sendiri terbaring di meja operasi membuatnya sulit untuk tetap tenang. Rachel, rumah sakit ini benar-benar yang terbaik. Aku sudah bertanya pada rekan-rekanku, Departemen Oftalmologi di sini termasuk salah satu yang terdepan di dunia. Kata-katanya sedikit menenangkan, tetapi waktu terasa berhenti berputar. Di ruang tunggu, ada keluarga lain. Sepasang suami istri lansia terus berdoa, sementara pasangan muda menggendong bayi mereka dengan cemas. Semua orang membawa kekhawatiran dan harapan mereka masing-masing, tetapi pikiran saya hanya tertuju pada Emily. Asalkan Emily bisa melihat lagi, itu sudah cukup. Michael mengangguk. Ya, benar. Saat ini, kita hanya perlu memikirkan kesehatan Emily. Selama 3 jam operasi berlangsung, kami tidak pernah melepaskan genggaman tangan. Pemandangan kota Denpasar di luar jendela perlahan menjadi gelap, tetapi di dalam hati kami, secercah harapan yang rapuh mulai menyala. Waktu berlalu, dan akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Dr. Santoso keluar dengan masih mengenakan pakaian bedahnya. Kami segera berdiri. Kami mencoba membaca ekspresinya, tetapi masker menutupi sebagian wajahnya. Kedua operasi berjalan dengan sukses. Dr. Santoso menurunkan maskernya, dan senyum terukir di wajahnya. Operasi mikrovaskular di mata kanan berjalan lebih baik dari perkiraan, dan operasi saraf di mata kiri juga menunjukkan respons yang baik. Namun, masa pemulihan selama 2 minggu ke depan akan sangat krusial. Kita perlu memantau perkembangannya setiap hari, dan beberapa perawatan tambahan akan diperlukan. Mendengar kata-kata itu, semua ketegangan yang menumpuk dalam diri saya meledak menjadi air mata. Terima kasih banyak, Dr. Santoso. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa berkata-kata dengan lancar, hanya mengulang ucapan terima kasih. Michael menggenggam kedua tangan Dr. Santoso dengan erat dan menundukkan kepala. Terima kasih, dokter. Sungguh. Terima kasih. Dr. Santoso tersenyum hangat. Masih terlalu dini untuk merasa lega sepenuhnya, tetapi Emily memiliki semangat hidup yang sangat kuat. Sebagai seorang atlet renang, fisiknya sangat bagus, dan itu akan sangat membantu proses pemulihannya. Emily dipindahkan ke ruang pemulihan, dan kami segera diizinkan menemuinya. Melihat Emily terbaring dengan kedua matanya diperban memang menyakitkan, tetapi kami bisa merasakan napasnya yang tenang dan stabil. Saya menggenggam erat tangannya dan menatapnya untuk waktu yang lama. Seluruh perjalanan ini keputusan untuk datang ke Indonesia, krisis mendadak di bandara. Dan pertemuan ajaib dengan Dr. Santoso terasa seperti mimpi. Michael meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata dengan lembut, Rachel, semua akan baik-baik saja sekarang. Emily akan bisa melihat lagi. Mungkin dia bahkan bisa berenang lagi. Saya mengangguk sambil menggenggam tangan suami saya. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar bisa merasakan harapan. Saat saya menatap wajah putri saya, seulas senyum tipis tampak terukir di bibirnya, mungkin ia sedang bermimpi indah. Sekitar pukul 11 malam, efek anestesi pada Emily mulai hilang. Ketika saya mendengar suara lirihnya, saya segera mendekat ke tempat tidurnya. Mama di sini, sayang. Mama ada di sampingmu. Saya menggenggam erat tangannya. Emily mencoba membuka matanya perlahan, tetapi perban di kedua matanya membuatnya hanya bisa mengerutkan kening. Di dalam kamar yang dipenuhi bau disinfektan khas rumah sakit, Emily tampak sedikit bingung. Apa operasinya berhasil? Tanya Emily dengan suara bergetar. Ya, sayang. Berhasil dengan sangat baik. Dr. Santoso bilang kedua operasinya sukses. Sekarang kita hanya perlu melewati masa pemulihan dengan baik, jawab saya sambil mengelus punggung tangannya. Berapa lama aku harus menunggu? Sampai aku bisa melihat lagi? Suara Emily dipenuhi campuran antara ketakutan dan harapan. Michael mendekat dan mencium kening Emily dengan lembut. Sekitar 2 minggu, sayang. Selama itu, kalau kamu mengikuti semua nasihat dokter, hasilnya pasti akan baik. Sekarang istirahatlah. Emily mengangguk kecil, lalu sepertinya kembali tertidur. Michael dan saya duduk berdampingan di sofa kecil di kamar itu, mengawasi putri kami. Rutinitas kami di Amerika, latihan renang Emily, kehidupan kami yang biasa baru sekarang kami menyadari betapa berharganya semua itu. Dokter, Santoso akan datang besok pagi-pagi sekali. Katanya.
Beliau akan sedikit melonggarkan perbannya untuk memeriksa reaksi awal, kata Michael dengan suara pelan. Saya mengangguk. Ya, semoga ada kabar baik. Saat malam semakin larut, kami bergantian menjaga Emily. Di kamar rumah sakit di negara asing, keluarga kami menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Emily mulai menangis pelan. Apa aku benar-benar bisa melihat lagi? Bagaimana kalau penglihatanku tidak kembali? Bagaimana kalau aku tidak bisa berenang lagi? Suara gemetar Emily membuat hati saya ikut hancur. Emily, sayang, tidak apa-apa. Ada mama di sini, ayah juga di sini. Kami semua di sini untukmu, jadi jangan terlalu khawatir. Kamu pasti akan sembuh. Menangis tidak baik untukmu sekarang. Kamu harus kuat. Saya mencium keningnya sambil menenangkannya. Michael juga mendekat dan menggenggam erat tangan Emily. Emily, ayah akan melakukan apa saja untukmu. Kita akan berjuang bersama, agar kamu bisa kembali ke kolam renang. Jadi, jangan menangis. Jadilah juara yang berani. Emily mengatupkan bibirnya erat dan mengangguk. Minggu pertama setelah operasi adalah waktu yang sangat panjang bagi keluarga kami. Emily hampir sepanjang waktu berbaring di tempat tidur, dan kami bergantian menjaganya. Setiap kali Emily bangun, Michael dengan suara ceria akan menceritakan berita tentang tim renang Amerika atau kisah-kisah Olimpiade untuk menghiburnya. Namun, ketika malam tiba, ia akan keluar ke koridor dan menyeka air matanya sendirian. Sebagai seorang dokter, ia tahu betul betapa berbahayanya kondisi Emily. Melihat suamiku seperti itu membuat hatiku sakit, tetapi aku tidak tahu kata-kata apa yang bisa menghiburnya. Dokter Santoso datang setiap pagi untuk memeriksa Emily. Bengkaknya surut lebih cepat dari perkiraan. Respons saraf optiknya juga positif. Sejauh ini, tandanya bagus, katanya. Kata-kata itu memberi kami kelegaan sesaat, tetapi kecemasan tetap ada. Setiap hari terasa seperti naik roller coaster antara harapan dan keputusasaan. Saya sering duduk di samping Emily, dengan lembut menyeka area sekitar matanya sambil bertanya, apa terasa sakit? Kamu butuh sesuatu? Emily tersenyum tipis. Tidak, Ma. Cukup Mama dan Papa ada di sini. Itu yang terbaik. Kata-katanya memberi kami kekuatan baru. Akhirnya, tibalah hari ketujuh setelah operasi. Saatnya Dr. Santoso membuka perban di kedua mata Emily. Jantungku berdebar kencang. Michael dan saya saling menggenggam tangan. Emily juga tampak tegang, menggigit bibirnya. Emily, coba buka mata Anda perlahan. Awalnya mungkin akan terasa sedikit silau, jadi jangan dipaksakan. Beritahu saya jika Anda bisa melihat cahaya. Mendengar suara tenang, Dr. Santoso, Emily dengan hati-hati membuka matanya. Ia mengerjap beberapa kali, lalu tiba-tiba air mata menggenang di matanya saat ia berteriak, Mama, Papa, aku bisa lihat, aku benar-benar bisa lihat, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Saat itu juga, emosi yang selama ini tertahan meledak. Saya memeluk putri saya dan menangis terseduh-seduh. Michael bersorak gembira dan memeluk Emily. Hebat, Emily. Memang juara ayah. Emily menangis sambil tertawa. Dunia ini terlihat sangat jernih. Semuanya terlihat sangat tajam. Dokter Santoso mengangguk puas. Pemulihannya lebih cepat dari yang saya duga. Terutama respons dari mata kanan yang menjalani operasi mikrovaskular sangat baik. Dalam beberapa hari berikutnya, penglihatan Emily membaik secara luar biasa. Sehari sebelum kami diizinkan pulang dari rumah sakit, Dr. Santoso menjelaskan secara rinci tentang perawatan pasca operasi. Agar penglihatan Emily tetap stabil, ia memerlukan pemeriksaan rutin dan perawatan khusus. Jika memungkinkan, saya sarankan Anda mengunjungi Bali setiap 6 bulan sekali untuk menjalani perawatan di rumah sakit kami. Selain itu, ia memerlukan masa pemulihan setidaknya 3 bulan sebelum mulai berenang lagi. Emily tersenyum cerah dan berkata pada saya, Ma, kalau begitu, kita bisa sering-sering ke Indonesia, dong? Lain kali, aku benar-benar mau lihat Tegalalang dan mencoba pakai kebaya. Michael memeluk putrinya dan berjanji. Tentu saja, sayang. Kapanpun kamu mau, ayah akan membawamu ke Indonesia. Tempat ini sudah menjadi tempat yang sangat istimewa bagi kita. Saat itu, saya menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukanlah sebuah tragedi, melainkan awal dari sebuah keajaiban. Harapan kembali bersinar di mata Emily. Malam itu, setelah Emily tertidur, Michael dan saya duduk berdampingan di bangku taman rumah sakit. Bintang-bintang di langit berkelip di antara cahaya terang kota Denpasar. Michael, siapa yang pernah menyangka kita akan sampai ke Indonesia seperti ini? Keinginan Emily untuk datang ke Bali benar-benar seperti takdir. Ya, kata saya. Suami saya menggenggam erat tangan saya dan mengangguk. Ya, benar, Rachel. Di Amerika, kita sudah mengunjungi begitu banyak rumah sakit tapi tidak menemukan harapan. Justru di negara yang disukai Emily, kita menemukan keajaiban. Seolah-olah Emily sudah tahu secara intuitif. Suaranya dipenuhi rasa syukur dan takjub. Impiannya sebagai perenang juga bisa terwujud lagi.
Dokter Santoso bilang 3 bulan lagi dia sudah boleh mulai latihan renang ringan, kan? Kata saya penuh harap. Michael tersenyum. Melihat tekad Emily, mungkin dia bisa pulih lebih cepat. Anak itu selalu mengejutkan kita. Seiring penglihatan Emily yang semakin membaik, keluarga kami akhirnya bisa kembali tersenyum tulus setelah sekian lama. Dokter, Santoso menyarankan agar kami tinggal di Indonesia, setidaknya 3 minggu lagi untuk menjalani pemeriksaan rutin demi pemulihan total Emily. Kami memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi tempat-tempat di Bali yang sangat ingin dilihat Emily. Ma, sekarang aku benar-benar bisa melihat dengan jelas. Ternyata warna-warna itu secerah ini, ya, kata Emily dengan gembira saat berjalan di koridor rumah sakit. Hati saya meluap karena haru. Michael juga ikut senang melihat ekspresi ceria putrinya. Akhirnya, senyum Emily kita kembali lagi, katanya. Sebagai perjalanan pertama kami setelah keluar dari rumah sakit, kami memilih berjalan-jalan di sawah terasering Tegalalang. Emily, yang selama ini hanya melihatnya di televisi atau video YouTube, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ma, Pa, bagaimana kalau kita jalan-jalan di pematang sawah? Aku belum boleh melakukan aktivitas berat, jadi aku bisa jalan pelan-pelan. Mata Emily berbinar penuh harap. Dokter Santoso memang melarang aktivitas berat, tetapi Michael setuju bahwa berjalan santai akan baik-baik saja. Kami pun menyusuri jalan setapak di antara petak-petak sawah yang hijau zamrud. Bagaimana, Emily? Udaranya sejuk, kan? Tanya Michael. Iya, Pa. Sejuk sekali. Pemandangannya indah sekali. Emily tersenyum cerah sambil memandangi hamparan sawah yang memukau. Setelah berjalan-jalan sejenak, kami duduk di sebuah warung kecil di tepi sawah untuk beristirahat. Ditemani angin sepoi-sepoi yang sejuk, kami menikmati waktu yang damai, seolah menyambut awal yang baru. Ma. Orang-orang di sini kelihatannya bahagia. Ya. Ada petani yang bekerja, turis yang berfoto, semua terlihat santai, kata Emily sambil melihat sekeliling. Iya, sayang, suasananya damai sekali. Berbeda dengan suasana pantai di California, kata Michael, ikut terpesona oleh pemandangan Tegalalang. Tiba-tiba Emily bertanya dengan wajah serius, Ma, Pa, seandainya aku benar-benar kehilangan penglihatanku, apa aku harus menyerah pada renang? Pertanyaan itu membuat kami terdiam sejenak. Michael yang pertama kali angkat bicara. Mungkin akan sangat sulit, tapi kamu tidak harus menyerah. Ada banyak atlet renang tunanetra, seperti para atlet di Paralimpiade. Tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi. Matamu sudah semakin sehat. Saya menggenggam tangan Emily. Benar, sayang. Emily mengangguk, lalu berkata, aku tahu. Tapi kejadian ini membuatku sadar sesuatu. Betapa berharganya hal-hal yang kita anggap biasa. Seperti penglihatan. Dan aku merasa jadi sedikit lebih mengerti perasaan orang-orang yang memiliki kesulitan lain. Michael dan saya saling berpandangan dengan terkejut. Putri kami telah tumbuh menjadi lebih dewasa melalui pengalaman pahit ini. Keesokan harinya, kami pergi untuk merasakan budaya tradisional Bali. Emily, kamu kan selalu bilang ingin mencoba pakai kebaya seperti di film-film. Mau coba? Tawar saya. Mata Emily berbinar. Benarkah? Tentu saja mau, serunya. Kami masuk ke sebuah tempat penyewaan pakaian adat di dekat Ubud. Berbagai kebaya indah dengan warna-warni cerah menyambut kami. Emily memilih kebaya berwarna biru muda dengan bordiran bunga merah muda. Ketika ia keluar setelah berganti pakaian, kami berdua terkesima. Dengan hiasan rambut tradisional yang tersemat di rambutnya, Emily tampak seperti putri dari cerita-cerita Bali. Emily, kamu cantik sekali. Seperti seorang putri Bali, kata saya dengan terharu. Michael tidak henti-hentinya mengambil foto. Wah, kalau begini terus, putri kita bisa direkrut oleh agensi model di Bali, nih, guraunya. Emily tersenyum malu-malu sambil memandangi siluet indahnya di cermin. Aku belum pernah pakai baju secantik ini. Biasanya kan cuma pakai baju renang, memakai pakaian seperti ini rasanya sangat istimewa. Kami kemudian menuju pura Tanah Lot. Emily tidak henti-hentinya mengagumi arsitektur megah pura kuno itu dan keindahan taman di sekitarnya. Sambil terus-menerus mengambil foto dengan ponselnya, ia berkata, teman-temanku pasti iri sekali kalau melihat foto ini. Aku tidak percaya bisa benar-benar datang ke tempat seindah ini. Ma, Pa, ini benar-benar pengalaman yang istimewa. Akan menjadi kenangan tak terlupakan dalam hidupku. Mendengar kata-kata Emily, kami saling berpandangan dan tersenyum. Melihat putri kami begitu bahagia sudah cukup untuk menghapus semua penderitaan yang telah kami lalui. Siang harinya, kami pergi ke pasar seni terdekat untuk menikmati kuliner lokal. Emily membelalakan matanya melihat sate lilit yang sedang dibakar. Wow, ini makanan yang sering kulihat di video-video itu. Boleh aku coba? Michael tertawa. Tentu saja. Masa sudah sampai di Bali tidak mencoba sate lilit? Ayah juga mau coba. Emily dengan hati-hati menggigit satu tusuk, lalu matanya terbelalak. Wah, enak sekali, serunya. Kami bertiga pun menikmati berbagai macam makanan. Mulai dari sate lilit,
nasi campur, hingga es kelapa muda, menghabiskan waktu dengan gembira. Melihat Emily makan dengan lahap, semua kekhawatiran dan ketegangan saya selama ini seakan mencair. Pada minggu terakhir kami di Indonesia, kami memutuskan untuk mengunjungi Pura Uluwatu untuk menyaksikan matahari terbenam. Selama perjalanan, Emily terus mengagumi pemandangan tebing-tebing yang menjulang di sepanjang pesisir. Ma, jadi ini Bali? Luas dan indah sekali, ya. Cahaya mataharinya seperti emas. Mata Emily ikut bersinar. Ketika kami tiba di Pura Uluwatu dan berdiri di tepi tebing, Emily terdiam sejenak, memandangi cakrawala yang memerah. Tiba-tiba, dengan ekspresi serius, ia berkata, Ma, Pa, aku benar-benar bahagia. Bisa datang ke Bali, mataku bisa melihat lagi, dan aku bisa menyaksikan pemandangan seindah ini. Sejujurnya, aku ingin tinggal lebih lama di sini. Mungkin saat dewasa nanti aku mau tinggal di sini. Saya menggenggam tangan Emily. Emily, apapun yang kamu inginkan, Mama akan selalu mendukungmu. Kebahagiaanmu adalah yang terpenting. Michael juga merangkul bahu Emily. Benar. Kalau putri ayah mau, kita bisa datang ke Bali kapan saja. Kamu bisa kuliah di sini, latihan renang juga bisa di sini. Dokter, Santoso juga akan selalu memantau kondisimu. Mata Emily berbinar. Benarkah? Kalau begitu, setelah lulus SMA, aku mau kuliah di Indonesia. Aku mau terus berenang di sini, dan belajar bahasa Indonesia dengan benar. Saat itu, di bawah cahaya senja Pura Uluwatu yang magis, keluarga kami menemukan sebuah mimpi yang baru. Malam sebelum kami pulang ke Amerika, saya duduk di lobi hotel, merenungkan kembali kejadian-kejadian luar biasa selama beberapa minggu terakhir. Dari momen putus asa saat Emily kehilangan penglihatannya, operasi ajaib di Bali, hingga tatapan mata putri saya yang kini cerah dan bersinar, semuanya terasa seperti film. Michael, apa kita benar-benar sudah mengambil keputusan yang tepat? Tanya saya pelan. Suami saya menjawab dengan penuh keyakinan. Tentu saja, Rachel, kalau kita tidak datang ke Bali, Emily mungkin sudah kehilangan penglihatan dan juga mimpinya. Ternyata, di saat paling putus asa, kesempatan paling luar biasa bisa datang. Sebelum naik pesawat di Bandara Ngurah Rai, Emily menatap tanah Bali untuk terakhir kalinya dan berkata, Ma, Pa, aku sangat bersyukur bisa datang ke Indonesia. Sekarang, aku punya mimpi baru. Aku bisa melihat dunia yang lebih luas dan kemungkinan yang tak terbatas. Saya sangat setuju dengan kata-kata putri saya dan mengangguk. Iya, sayang. Kita pasti akan kembali lagi. Kapanpun kamu mau. Dan setahun kemudian, putri kami, Emily, benar-benar melanjutkan studinya di Indonesia. Ia diterima di sebuah universitas ternama di Jakarta sebagai atlet renang penerima beasiswa. Berkat perawatan berkelanjutan dari dokter Santoso, penglihatannya tetap stabil. Meskipun ia harus selalu mengenakan lensa kontak khusus di mata kirinya, itu sama sekali bukan masalah. Kini, Emily menjadi bintang baru yang bersinar di tim renang universitasnya. Kami hanya bisa berharap putri kami yang memulai hidup baru di Indonesia ini akan terus sehat, bahagia, dan bisa meraih semua impiannya. Melalui tulisan ini, kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf medis di Indonesia dan orang-orang baik hati yang telah menolong kami di saat krisis. Terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah Anda berikan kepada Emily.